Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Tia, apa kabar? Alhamdulillah, Bu, baik. Kalau Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik juga Tia. Oh iya Tia, bagaimana pelajaran kamu selama seminggu ini? Apakah ada yang membuat kamu pusing? Apa ada kesulitan? Iya, Bu. Saat ini saya sedang kesal, gitu ya, sedih dan marah. Dan saya pun tak tahulah harus gimana gitu, Bu. Oh iya, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Kamu saat ini sedang merasa kesal, sedih, marah. Kalau Ibu boleh tahu, apa sih yang membuat kamu merasa kesal, sedih, dan marah? Ibu senang kalau kamu mau bercerita sama Ibu, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih kamu udah mau menghubungi Ibu. Begini ya, Bu. Saya merasa saya ini mengalami kebosanan yang sangat gitu ya di sekolah ini. Dan saya merasa belum menemukan teman yang benar-benar cocok lah dengan saya di sekolah ini, Bu. Gitu. Oh, jadi kamu sama ini belum menemukan teman yang cocok ya di sekolah ini. Lalu, ada hal yang lain yang membuat kamu bosan? Ya, selain itu saya juga memiliki masalah dengan guru IPA saya ya, Bu ya, yang merasa yang merasa membuat saya kesal gitu ya, marah, kecewa dan benci gitu ya, Bu lah sama guru itu teh. Saya teh namanya Bu Rahma lah, Ibu juga pasti tahu ya Bu Rahma. Dan saya itu kadang diperlakukan secara tidak adil, Bu, sama Bu Rahma itu teh. Saya teh sering diperlakukan seperti anak tiri lah kalau di rumah mah. Jadi Hmm. sering dicemooh lah, sering diejek lah, sering disebut anak nakal, pembuat onar, dan yang lebih parah lagi Bu Rahma itu kadang sering bawa-bawa nama orang tua saya begitu. Oh, jadi itu yang membuat kamu bosan dan tidak betah di sekolah ini. Iya, dan selain menghina saya dengan omongan yang membuat saya tidak nyaman itu, Bu Rahma juga sering mengatakan kalau anak nakal itu bagaimana orang tuanya gitu, Bu. Kalau orang tuanya benar, anaknya juga tidak akan nakal gitu, Bu. Jadi seolah-olah Bu Rahma itu menilai orang tua saya itu orang yang tidak benar gitu, Bu. Dan saya pun tidak suka lah kalau Bu Rahma membawa-bawa nama orang tua saya, apalagi di depan kelas pada saat belajar. Makanya saya sering tidak masuk saat pelajaran Bu Rahma itu, karena saya kesal, benci lah gitu sama dia, bisa dibilang benci itu. Karena saya sering dihina-hina sama dia begitu. Hmm, iya, Ibu mengerti perasaan kamu. Kamu merasa tidak nyaman dan juga kesal bahwa orang tua kamu dihina. Lalu memangnya kenapa kamu merasa bosan dan tidak cocok dengan teman-teman kamu yang berada di sekolah? Jadi saya juga merasa tidak mempunyai kecocokan lah dengan teman-teman saya di sekolah ini ya, Bu ya. Saya merasa tidak ada yang satu frekuensi dengan saya di sekolah ini, Hmm. dan saya merasa lebih cocok dengan teman-teman lama saya waktu di SD dulu, Bu, gitu. Oh, baik. Ibu mengerti perasaan kamu saat ini. Mungkin kamu saat ini sedang merasa galau ya, bingung. Apakah teman-teman kamu yang berada di sekolah ini tidak ada teman yang cocok sama kamu? Tapi apa teman-teman yang sering membolos bersama kamu itu berbeda sekolah? Ya, Bu, teman-teman saya yang lain berbeda SMP dengan saya. Kami biasanya membolos dan nongkrong di warung Mang Agus. Dari warung Mang Agus itu seberang sekolah gitu. Cuman saya suka ngumpet di dapur sama anak-anak gitu. Hmm. Kami berkumpul dan menghabiskan waktu sekolah di sana. Jadi waktu luang itu kami nggak pernah memanfaatkan waktu itu untuk hal yang positif gitu. Oh, begitu. Mengapa kamu tidak merasa memiliki kecocokan dengan teman-teman kamu yang ada di sekolah ini? Memangnya kamu tidak memiliki teman yang paling dekat di sekolah ini selama sekolah? Saya merasa
tidak nyaman saja, Bu. Ada, Bu, saya memiliki teman dekat, namanya Hendra gitu. Dan saya juga kalau bolos bareng dia kok, Bu. Oh, jadi kamu juga memiliki teman dekat di sekolah ini, sering bolos bareng. Lalu, apa saja yang jika kamu lakukan ketika kamu bolos bersama teman-teman kamu itu? Ya begitulah, Bu. Saya dan teman-teman hanya mengobrol, paling merokok gitu ya, nongkrong, jajan gorengan gitu. Hmm, Teman-teman saya itu paling gitu doang, Bu. oh iya, kamu hanya menghabiskan waktu bercanda, makan, dan mungkin ngopi ya bersama teman-teman kamu. Lalu kita kembali lagi ke tentang Bu Rahma ya. Apakah kamu tahu mengapa Bu Rahma sering berkata seperti itu sama kamu? Apa yang menyebabkan Bu Rahma seperti itu? Ya, Bu, mungkin karena saya tidak ikhlas, saya suka membuat onar gitu ya, Bu. Dan bodoh. Bu Rahma itu hanya memperhatikan anak-anak yang pintar saja, Bu, di kelas. Hmm, Padahal saya sudah berusaha untuk meminta maaf pada Bu Rahma. Kalau saya memiliki kesalahan, tapi Bu Rahma malah mencuekkan saya, Bu. Saya dan tidak menghiraukan maaf saya. Itu membuatnya seolah-olah saya itu menjadi tambah kesal gitu, Bu, sama Bu Rahma. Mungkin memang Bu Rahma tidak menyukai saya, Bu. oh begitu ya. Ya, mungkin saja Bu Rahma bersikap terhadap kamu itu karena sikap kamu yang membuat Bu Rahma jengkel. Tapi ibu juga mengerti perasaan kamu. Ya, ya, Bu, saya tahu. Tapi kan saya sudah berusaha untuk meminta maaf gitu ya sama Bu Rahma. Dan sudah merubah sikap saya gitu, Bu, pada saat mata pelajaran dia. Tapi tetap saja Bu Rahma masih suka menghina saya. Setiap orang juga kan bisa berubah. Sepertinya Bu Rahma tidak percaya kalau saya berubah. Iya, ibu paham kalau manusia itu tidak luput dari kesalahan dan pasti akan berubah. Tapi, apakah ada hal yang lain yang membuat Bu Rahma seperti ini? Dan hal yang lain yang membuat kamu tidak betah di sekolah? Saya rasa tidak ada, Bu. Ya, tapi saya juga merasa teman-teman yang lain pada takut gitu, Bu, sama masih tidak ada yang berani sama saya gitu. Oh, begitu. Lalu menurut kamu, apakah tidak masuk pelajaran Bu Rahma itu tidak merugikan kamu dan tidak membuat kamu tertinggal pelajaran? Dan kalau boleh ibu tahu, mengapa mereka takut sama kamu? Iya, Bu, itu sangat merugikan ya. Memang sangat merugikan lah bagi saya. Teman-teman saya mungkin takut karena saya pun pernah menonjok teman sekelas saya karena kesal gitu, Bu. Makanya mereka takut dan segan sama saya. Loh, Mungkin itu. mengapa dia melakukan hal seperti itu? Ya karena saya emosi, Bu. Saya kesal gitu. Jadi saya tidak tahu harus gimana melampiaskannya. Ya udah yang dekat. Iya, ibu paham apa yang dia rasakan. Kesal sama teman, tapi menurut dia, apakah perbuatan itu benar? Tentu saja tidak, Bu. Lalu, apakah dengan membolos dapat menguntungkan Tia dan membuat Tia menjadi lebih baik? Tidak juga, Bu. Iya, ibu ingin Tia menjadi lebih baik dan dapat merubah sikap Tia. Jika kamu bersikap baik, maka pandangan teman-teman dan Bu Rahma akan baik juga sama Tia. Lalu, maukah Tia berubah bersikap? Ini juga membuat Tia kalau Tia melakukan hal-hal yang merugikan, dampaknya juga kan tidak baik buat Tia. Ibu senang jika orang-orang berpandang positif tentang Tia. Tia pasti senang kan jika Tia dianggap anak yang baik dan tidak ditakuti oleh teman-teman Tia. Tidak ditakuti oleh teman-teman Tia, tidak dibenci oleh Bu Rahma, dan apakah Tia juga tidak mau menjadi contoh yang baik?
membawa teman-teman yang lain untuk berubah. Ya Bu, saya juga mengerti dan saya pun ingin berubah gitu Bu, tapi saya bingung gimana caranya untuk berubah diri saya ini, gitu Bu. Iya, alhamdulillah. Ibu senang sekali kalau dia mau berubah, ada niatan untuk berubah. Apakah kamu bisa yakin dengan semua perubahan itu? Apa ibu bisa percaya dengan omongan kamu kalau kamu mau berubah? Ya Bu, saya yakin dan berusaha akan berubah Bu. Dan pastinya Bu Rahma juga akan bangga sama Tia. Lalu bagaimana dengan Bu Rahma? Apakah Tia akan terus seperti ini dengan Bu Rahma? Oh sebentar, kalau soal Bu Rahma itu pun saya juga tidak tahu harus gimana. Iya, Tia pasti saat ini sedang bingung ya. Memang Tia setiap orang itu pasti punya karakteristiknya masing-masing. Nah, Tia kan sudah meminta maaf sama Bu Rahma. Ibu ingin Tia memahami kalau Bu Rahma dengan karakteristik yang seperti itu dan memahami sikap Bu Rahma juga. Ibu tidak mau kalau Tia tertinggal mata pelajaran IPA hanya karena Bu Rahma. Sekarang Tia mencoba membuktikan pada Bu Rahma kalau Tia juga bisa menjadi lebih baik. Bagaimana? Nah, sekarang apa yang ingin Tia lakukan? Ya, saya ingin mencoba untuk berubah Bu. Tentunya yang utama bagi saya itu, saya ingin mencoba berubah. Dan Hmm. saya pun bingung Bu, jika ada teman saya yang mengajak saya bolos lagi Bu gitu. Nah, iya, Ibu paham ya apa yang kamu rasakan. Tia harus mempunyai sikap yang asertif atau Tia harus punya pendirian ya. Tia harus bisa berkata tidak jika Tia ingin berubah. Tia juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk berubah. Semua tergantung pada diri Tia sendiri. Jika Tia mempunyai keinginan yang besar untuk berubah, Ibu yakin Tia pasti bisa berubah kok. Baik Bu, kalau begitu saya akan mencoba untuk dapat berubah dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi Bu. Saya juga ingin menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orang tua dan dipandang baik oleh orang-orang sekitar saya ya Bu. Nah, alhamdulillah kalau memang Tia udah siap untuk berubah, tapi Ibu ingin membuat komitmen dengan Tia. eh kita untuk Tia itu benar-benar berubah. Apakah kamu siap untuk berubah dan membuat perjanjian mengenai hal tersebut? Ya Bu, saya siap. Nah, lalu apabila kamu melanggar perjanjian yang dibuat, ibu akan memperlihatkan kembali perjanjian yang kamu dibuat dan ibu akan memberikan punishment atau hukuman kepada kamu jika kamu melakukan kesalahan yang sama dan ibu akan memberikan hadiah ataupun pujian terhadap kamu kalau emang kamu benar-benar berubah. Apa kamu bersedia? Ya Bu, saya siap Nah, dengan semuanya. iya, kalau kamu bersedia, sekarang kamu menulis di kertas kamu, ambil pulpennya, lalu menulis. Kalau kamu bersedia berjanji sama ibu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, lalu nanti kertasnya dipotokan ke ibu ya. Ya Bu, baik Bu. Bentar Bu, saya nyari dulu kertasnya ya. Iya, semoga kamu bisa lebih baik lagi ya. Nanti kamu potokan suratnya ke ibu ya, agar ibu bisa menyimpannya dan ibu juga akan memantau perkembangan kamu ya ke depan. Ya Bu, baik. Saya akan berusaha untuk tidak bolos lagi Bu dan mengikuti pelajaran Bu Rahma. Nah, ini buktinya Bu ya. Nah, Oke, nah, baik. Nanti kamu ini kirim ke buktinya. ibu ya. Bagus ya. Apakah ada hal yang lain yang ingin dibicarakan? Saya kira sepertinya sudah cukup Bu sampai segini saja Bu. Baiklah, jika emang tidak ingin ada yang dibicarakan, cukup diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Tia udah percaya sama Ibu untuk bercerita masalah Tia.
nanti ada pertemuan lagi ya setelah ini untuk melihat perkembangan Tia ke depannya seperti apa. Apakah mengalami perubahan atau tidak, mungkin pertemuannya 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan ya. Terima kasih Tia. Baik Bu, kalau gitu saya mengucapkan terima kasih banyak Bu sama Ibu ya udah memberi saya solusi untuk kedepannya saya harus gimana. Jadi udah ada pencerahan lah gitu buat saya, dan saya karena sama Ibu ya udah mengganggu waktu istirahat Ibu. Tidak Tia, tidak sama sekali. Ya udah ya Tia, sama-sama. Terima kasih Tia juga udah mau bercerita sama Ibu. Udah Bu ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tia.